judi online ini kan pemasarannya itu kan lewat aplikasi-aplikasi sosial media. Tapi rata-rata masuknya itu kayak TikTok, kemudian Instagram, Facebook. Gitu. Promosinya lewat itu ya, ya. Pak? Yeah. Kenapa toh mereka itu kok dengan mudahnya atau dengan entengnya itu memasarkan di sosial media? Yeah. Mudah gitu ya. Kenapa? Karena aplikasi sosial media itu yang membuat, bukan kita. Karena biasanya pelaku itu selalu menyiapkan handphone dengan nomor kosong. Oh, gitu. Begitu ada korban, masukkan ke situ, jelek gitu. Nah, pasti langkah pertama, dia pasti minta OTP. Nah, itu. Minta OTP masuk ke sini. Tapi dia sudah bisa mengontrol gini jenengan. Iya. Begitu jenengan kasih OTP jelek, ya sudah otomatis nomor sini sudah pindah ke sini. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya S. Widodo, News Manager Tribun Jateng dalam acara Tribun Topik. Belakangan ini selain ada topik yang menarik yaitu pembobolan atau hacker terhadap pusat data nasional adalah tentang judi online. Pemerintah juga sudah, yang terkini adalah sudah memblokir akses internet ke Kamboja maupun ke Filipina dalam rangka pemberantasan judi online. Tetapi faktanya sekarang adalah judi online ini pelakunya juga ada anggota dewan, ada ASN, bahkan pegawai di Kementerian Kominfo pun juga melakukan terjebak dalam judi online. Dan wartawan juga disebut ada yang melakukan judi online yang omsetnya sekian dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita hadirkan pakar IT yang juga dosen digital forensik di Udinus, yaitu Bapak Dr. Sholihul Huda MKom. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam Pak Is. Tribuners, kita arahnya adalah bagaimana pencegahan kita tidak terlibat judi online. Yang kedua, antisipasi agar nomor WA kita atau Facebook kita tidak dihacker atau dikloning oleh orang lain untuk kejahatan. Karena banyak modus orang-orang yang mengaku si A, mengaku pejabat si B, kemudian melakukan komunikasi yang tujuannya adalah untuk keuntungan mereka. Yang dalam tanda petik adalah penipuan. Kita akan kupas ini bersama Bapak Dr. Sholihul Huda supaya masyarakat, supaya publik tidak terjebak oleh penipuan dan juga tidak terjerumus ke judi online. Pak Huda, ini saya panggil Pak Huda, nggih. Judi online ini kan iming-imingnya luar biasa gitu ya. Kadang ada jebakan-jebakan yang dikirim ke WA atau media sosial. Itu bisa diterangkan, Pak, fakta yang terkini itu supaya kita sebagai masyarakat itu tidak terjebak oleh iming-iming mereka seperti apa, Pak Huda? Ya, terima kasih Pak Is. Jadi gini para pemirsa ya. Jadi rata-rata judi online ini kan pemasarannya itu kan lewat aplikasi-aplikasi sosial media. Kalau WhatsApp jarang lah. Oh gitu. Tapi rata-rata masuknya itu kayak TikTok, kemudian Instagram, Facebook. Gitu. Promosinya lewat itu ya, Pak? Nah, sehingga saya sendiri, saya memang pakai Instagram ya sekarang sudah agak rajin, pakai TikTok ya sudah agak rajin gitu ya. Tapi karena saya itu tidak ada hubungannya dengan dia, ketika ada tiba-tiba masuk klik gitu ya, langsung tak close, tak tunggu sampai keluar tanda bintang. Kadang-kadang cari X-nya itu nggak ada loh, Pak. Ditunggu, ditunggu pasti, ya? pasti ada. Jadi ya memang kadang-kadang menjengkelkannya gini, kita tunggu sampai 2 menit itu loh, belum keluar pengnya. Nah, caranya biasanya tetap ada ya, misalkan kita membuka ini loh, kita membuka, saya kan langganan Shopee ya Pak ya. Oh Shopee. Itu kadang-kadang keluar gitu, kita tunggu pengnya enggak, kita spekulasi aja, kita klik ini. Nanti begitu dia keluar, langsung kita exit. Nanti yang kedua, pasti keluar pengnya cepat. Oh gitu ya. Silangnya cepat, langsung kita tutup.
Tapi kadang Pak Nun Sewu, begitu klik layar kita terpenuhi oleh iklan mereka loh Pak. Ya, makanya ditunggu sebentar. Atau kalau terpenuhi ya udah kita exit aja. Kalau kita keluar aja. Oh gitu ya. Biasanya kalau saya beberapa kali itu gitu. Oh, foto ini dia harus langsung tak exit. Exit. Nanti masuk lagi. Nanti biasanya suruh nunggu 1-2 detik kan gitu. Baru gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian di sini yang perlu kita analisis itu gini. Kenapa toh mereka itu kok dengan mudahnya atau dengan entengnya itu memasarkan di sosial media. Mudah gitu ya. Kenapa? Karena aplikasi sosial media itu yang membuat, bukan kita. Oh, orang luar sana ya Pak ya. WA yang membuat siapa? Facebook yang membuat siapa? Instagram juga siapa? TikTok yang membuat siapa? Bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Jadi nggak permisi ya Pak ya. Kita pengguna kan, usernya aja kan. Sehingga mereka itu dengan mudahnya menyisipkan. Oh gitu. Gitu. Coba kalau misalkan itu Indonesia itu membuat aplikasi sendiri. Ya, misalkan aplikasi seperti WA buatan kita. Mereka nempelkannya susah. Iya. Padahal pernah dibuat dan nggak laku loh Pak. Gimana? Pernah dibuat juga seperti itu tapi nggak laku juga. Nah, kan nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena yang membuat itu ya bukan yang ahli. Nggak menarik mungkin ya. Kan yang ahli. Dulu kan waktu Pak Presiden kan nawari, mbok kita itu membuat seperti ini. Iya. Bisa. Kalau misalkan itu waktu itu dipasrahkan teman-teman seperti saya itu ya 1 tahun bisa jadi. Oh gitu ya. Kenapa tidak dilakukan waktu itu ya Pak ya? Mungkin saya nggak tahu kan gitu. Lah, jadi itu ya. Jadi kenapa kok mereka mudah iklan seperti itu ya karena itu. Kemarin tuh ada gini kok Pak. Ada slot-slot itu yang dimasukkan ke web-web di Indonesia Pak. Wah lah itu. Sekarang itu website instansi pemerintah, kadang kampus, itu tiba-tiba dimasuki promo slot dan sebagainya. Betul. Kalau terjadi seperti itu, apa yang kita lakukan dan adakah upaya pencegahan biar nggak dimasuki seperti itu Pak? Ya, memang kalau upaya pencegahan itu kan memang kita itu kan harus namanya patroli. Jadi admin itu sebetulnya tahu siapa yang masuk, keluar masuk 24 jam itu tahu. Oh, tahu ya? Tahu. Cuma kan begini ya Pak ya. Yang namanya orang kan ada keterbatasan. Walaupun kita itu sudah pasang sedemikian rupa itu loh. Apalagi misalkan web yang bisa diakses oleh siapapun. Iya, publish. Wah itu kan repot. Iya. Sehingga kita itu paling tahunya itu gini. Setelah ada komplain, Pak, webnya sini dipasangi slot kok. Kita baru nyari-nyari. Tapi kan begitu nyari kita down dulu, Pak. Betul. Kita down dulu sebagian, kita cari. Begitu kita cari, oh iya betul. Terus akhirnya kita lepas. Dicopot ininya. Ya, kita hapus. Udah, bersih itu Pak bersih. Ya? Bisa terulang lagi nggak Pak? Ya, kalau terulangnya laginya ya tadi itu. Karena ini selama ini kan terbuka. Paling kita hanya bisa ngawasi. Kalau nanti ada orang, kan untuk bisa ngedit kan pasti ketahuan Pak. Iya. Siapa yang ngedit. Cuma kan biasanya begini, oh ini yang melakukan itu IP sekian. IP sekian, ini siapa gitu. IP sekian ini ternyata dari WiFi ya, repot. Oh, betul. Makanya WiFi itu sebetulnya ya rodok-rodok bahaya. Misalkan sini kan Tribun misalkan, ini ada WiFi, apalagi yang open. Ternyata IP-nya dari sini. Cara ngeceknya gimana? Yang ke sini kan bukan hanya karyawan sini toh. Betul, tamu juga. Kadang ada tamu seperti saya. Lah gitu yang repot itu kayak gitu, Pak. Pak. Gitu ya. Karena IP itu IP publik yang IP-nya itu IP dinamis yang muter-muter gonta-ganti, Pak. Bisa diakses gampang ya. Itu risiko juga ya, Pak. Risiko. Makanya kan ya kita itu paling ya, Pak, bukannya enggak tahu, kita tahu. Misalkan ya ada sebuah website. Nanti biasanya yang yang tahu bahwa situ ada slot judi itu biasanya dari Polda. Oh, kenapa gitu ya, Pak? Polda ada operasi. Pemantauan. Operasi, ya. Dia itu melakukan namanya
Tim cybercrime itu ya, Pak ya? Nah, tim cybercrime itu yang lihat-lihat terus, Pak. Wah, ternyata sana ada dimasukin itu. Iya. Yang ngasih tahu itu malah dia. Oh gitu ya. Ya, terus misalkan dari pihak pengelola, adminnya tahu, terus di-down, kemudian oh iya ada, terus dilepas. Dihapus dulu. Tapi ketika dicari, ini siapa yang masukkan, ya ketemu IP-nya, Pak. Oh, ini IP ini yang masang itu. Iya. Tapi dicek, ini IP mana? Oh, IP ini itu ternyata dari WiFi ini. WiFi mana? Daerah sekitar Simpang 5 misalnya. Nah, Simpang 5 WiFi-nya mana? Kita kan situ. Lah yang pakai kan banyak orang. Pak, Ya, sekarang nanti repot. betul. Itu tentang website. Sekarang tentang media sosial. Setiap orang kan punya WA, punya Instagram dan lain sebagainya. Itu ada modus-modus penipuan atau baik itu penipuan investasi ataupun penipuan atas nama siapa dan sebagainya. Itu kadang-kadang ada masuk PDF yang ditawarkan ke kita, Pak. Begitu kita buka, klik, masuk ke sana, Pak. Itu apa yang harus kita lakukan apabila terlanjur membuka, Pak? Kan gini ya. Kalau ketika dia, gini, aplikasi, jadi sebetulnya rata-rata yang diserang itu yang Android. Android. Padahal semua handphone sekarang hampir semua Android. Kemudian yang merek lain juga bisa, misalkan sejenis iPhone juga bisa. Karena kan ada operating sistemnya dan programnya juga bisa dibuat. Iya. Nah, di sini sebetulnya konsep kerja dari aplikasi itu, dia itu nanti begitu misalkan masuk, dia ada aplikasi. Begitu aplikasinya itu oleh Pak Is diklik, kan dikirim ke Pak Is ya. Iya, saya Pak Is buka. ngeklik, break gitu. Begitu ngeklik itu, otomatis dia itu bisa mengontrol nomornya Pak Is. Oh, masuk ke tubuh, dalam kontak itu Betul, ya, Pak ya? bisa ngontrol nomornya Pak Is. Kemudian dia juga bisa ngopi-ngopi kontak-kontak yang ada temannya Pak Is. Bahaya juga ini. Dikopi, langsung dia dikopi. Disedot informasinya itu ya? Dikopi, kontaknya. Kan sebetulnya kan untuk nyedot kontak kan tidak susah, Pak. Iya. Tinggal database kontak-kontaknya di mana, dikopi kan selesai. Masuk ya, terkopi semua ya. ya? Tidak butuh waktu lama gitu. Iya. Dikopi jelek gitu, karena biasanya pelaku itu selalu menyiapkan handphone dengan nomor kosong. Oh, gitu. Begitu ada korban, masukkan ke situ, jelek gitu. Nah, pasti langkah pertama, dia pasti minta OTP. Nah, itu. Minta OTP masuk ke sini. Tapi dia sudah bisa mengontrol dengan jenengan. Iya. Begitu jenengan kasih OTP jelek, ya sudah otomatis nomor sini sudah pindah ke sini. Dikendalikan ya. Dan kita nggak bisa buka WA lagi, Pak? Nggak bisa, karena nomornya sudah masuk ke sini. Oh. Gitu. Nah, begitu sudah seperti itu, kalau HP-nya itu tidak ada M-Banking, ada, Pak, tidak biasanya. ada SMS Banking, mungkin aman. Nah, biasanya ada, Pak, nomor PIN, SMS Banking, WA, email, password dan sebagainya tersimpan di situ biasanya, Pak. Makanya kan bahaya ya. Makanya kan seperti saya HP-nya ini ada M-Banking-nya semua. Tapi kan karena saya sudah sering menangani kasus kayak gitu dan belum ada cerita orang kebobolan M-Banking terus uangnya kembali. Nggak ada. Sehingga saya ya misalkan M-Banking ya memang tak gunakan untuk operasional, maksimal 10 juta. Oh gitu. Sehingga nanti misalnya saya apes itu ya, saya ngilang ya 10 juta. Terus ini Pak Uda, Tribuners ini mumpung ada konsultasi pakar IT juga dosen digital forensik ini yang paling sering dialami oleh masyarakat. Kalau WA sudah dibobol oleh hacker atau dipakai oleh orang lain yang mengatasnamakan si A, apa yang harus dilakukan oleh korban, Pak, biar bisa kembali pulih? Ya, jadi sebetulnya ya dari pihak WhatsApp itu sudah menyadari ada korban-korban seperti ini. Maka mereka itu biasanya ngasih kesempatan untuk komplain. Si korban boleh komplain? Boleh komplain. Komplainnya ke WhatsApp-nya. Ada alamat emailnya ya, Pak? Biasanya ada kontaknya, ada emailnya. Makanya kan
ketika kita mendaftar pertama, kan mesti kita dimintai nomor email. Nah, kita harus lewat situ komplainnya. Komunikasinya lewat email, karena WA-nya sudah nggak bisa. Nggak bisa. Ya, lewat situ, kemudian minta supaya WA-nya di-off-kan. Blokir dulu. Ya, terus? Diblokir dulu. Nah, kalau sudah, nanti biasanya itu dikasih waktu sampai 3 hari atau nggak salah. Maksimal. Kalau sudah 3 hari, nanti kita baru minta supaya mengganti PIN, mengganti password. Password yang baru setelah ini yang lepas tadi ya. Sehingga nanti setelah 3 hari, jadi kok diblokir kok tidak ada komplain, nanti baru WA baru mau. Setelah 3 hari tidak ada komplain, diblokir, lah nanti selanjutnya kita dikasih fasilitas untuk mengubah PIN. Si korban tadi ya, dikirimi email ya Pak? Dikirimi email, silakan, ya, begitu kita kasih OTP. OTP ulang. Lewat email. Oh gitu. Begitu kasih OTP, nah, baru kita minta kembali, nanti WA-nya pulang. Oh gitu, itu pemulihannya ya. Butuh waktu berapa hari biasanya Pak? 3 hari. 3 hari ya? 3 hari itu kan karena WA itu kan tidak selalu yakin dengan pelapor. Ini betul nggak gitu ya? Jangan-jangan juga validasinya pelaku juga. Iya. Gitu, khawatirnya itu kan nanti diblokir, protes. OTP itu one time password atau apa Pak? Betul. Oh gitu ya. Password. Hari itu juga harus digunakan, ada limit batas waktunya ya. Kalau OTP nggak segera dibuka, ulang lagi. Oh betul. Siap. Ini masalah WA Pak. Kalau Facebook dibajak orang, ini juga banyak korban. Apa yang harus dilakukan, Pak? Kalau Facebook dibajak, itu kan pasti gara-gara emailnya dibajak. Oh, lewat email ya masuknya. Mau orang itu mesti ke Facebook ya, gara-gara lewat email. Email tadi itu ya. Email masuk, terus kejebak itu. Kalau sampai emailnya enggak, kok ternyata bisa dihack, ya pasti itu orang dekat. Karena rata-rata Pak, artinya mohon maaf, password email harus dirahasiakan dong? Oh iya no. Oh iya. Kalau jenengan buka, misalkan ya Pak Is punya Facebook. Emailnya kan itu. Ada, tapi kan ternyata yang pegang saya. Ternyata yang passwordnya yang jenengan gitu ya. Ya selama yang tahu cuma jenengan ya aman toh. Aman ya. Oh, baik pemirsa Tribuners, saya pesankan berdasarkan saran dari ahli IT, pakar IT, jangan berikan password email maupun OTP kepada orang lain. Itu bahaya. Dan juga jangan langsung dipublish di Facebook itu hal-hal yang boleh diketahui oleh publik harus dibatasi. Identitas pribadi, sekolah, nikah, dan sebagainya itu bukan untuk dipublikasikan ya Pak ya. Tapi kadang-kadang Facebook ketika mendaftar itu diminta. Nah itu kita harus secret ya Pak, harus dirahasiakan. Tribuners, kita lanjutkan obrolan lagi dengan pakar IT Bapak Dr. Sholihul Huda MKom. Kita ngopi dulu. Monggo Pak, ngunjuk lagi Pak. Baik Tribuners, kita lanjutkan lagi obrolan bersama pakar IT Indonesia, yaitu Bapak Dr. Sholihul Huda yang juga dosen digital forensik di Udinus. Ini sudah banyak korban penipuan lewat Facebook, lewat WA, dan sebagainya. Kita mau tanya konsultasi kepada Pak Huda, bagaimana pencegahan agar WA kita tidak bocor dan rahasia-rahasianya tidak di-cloning oleh orang lain. Ada solusi pencegahannya seperti apa, Pak? Ya, ini karena memang ya banyak ramai yang jadi korban. Betul. Jadi korban, jadi gini, pertama ya, kalau bisa kita itu jangan mudah ganti nomor HP. Oh, kan gitu. Tidak boleh mudah ganti nomor HP. Ya. Karena kita itu kan gampang sekali ganti nomor HP, ganti WA baru. Wah lah itu. Padahal WA yang lama masih on. Kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya kita itu punya WA, HP-nya hilang. Nah itu Pak. HP-nya hilang, otomatis kan nomornya ini lebih baik itu diurus supaya nanti nomornya kembali lagi. Ke Telkom atau ke operator. Operatornya ya. Kan diurus supaya diminta kembali. Kenapa? Ini sangat berbahaya. Misalkan Pak Is ya. Pak Is HP-nya hilang. Nomornya hilang. Padahal tersimpan saya kan nomornya Pak Is. Hilang.
terus itu dibiarkan. Bahaya, Pak ya. Nah, nanti kalau nomornya itu dikuasai orang, padahal WA itu kan tidak tergantung nomor, Pak, tergantung WiFi. Oh iya, iya, iya. Bapak kan bisa aktif Dimanapun. dimanapun menggunakan nomor orang. Oh bisa ya, Pak? Ya kan nomornya kan masih di tempat saya. Oh masih hidup ya? Ini kan ketemu Pak Is. Walaupun nomornya mati, kalau WiFi-nya ada kan jalan bisa, Pak Is. kontak Iya. lah. Oh. Masih jalan. Iya, iya, iya. Sehingga itu sangat berbahaya. Makanya kalau itu banyak sekali loh itu. Modus kadang Iya. handphone second udah dilepas nomor kartunya, Enggak, ya itu ya, seperti harus bisa. dijual Tapi rata-rata misalnya. itu yang HP hilang. HP hilang, sering ya seperti Ya, itu ya, HP Pak ya. hilang, padahal itu nomor bagus, Iya. terus dia enggak mau resiko, terus ganti. Ganti. Wah, nomor lama, Ada ditemu isinya. orang. Nah, kan gitu, WA-nya bisa teman digunakan ya? operasionalkan. ngeri Walaupun juga. tidak diisi ulang, tapi menggunakan WiFi, paket internet bisa ya? WiFi bisa jalan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita misalkan menggunakan WhatsApp, WA, lebih baik memang ya pakai handphone. Handphone, pakai WA di handphone saja. Ya, gitu kan. Kadang Kenapa? kan di warnet atau di komputer ada bahaya resikonya, Pak. Ya, resikonya ya kalau kita kan nggak mungkin tahu di warnet terus 24 apa ya selama kita sih kadang-kadang kita ke belakang. Nggak send out ya. Ya, lupa keluar, celuk kan gitu kan selesai kan Yang gitu. pakai barcode itu ya, Ya. masuk selesai. Atau malah kita di kantor kita lupa. Di situ masih on. Iya, 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 Lah iya. bisa digunakan oleh orang. Pak, kalau komputer misalnya komputer kantor pakai WA web kita ya, kemudian kita matikan komputer, dihidupkan oleh orang lain, apakah masih bisa dibuka WA-nya? Tapi sudah sangat belum. Belum. Nah, di sini biasanya kan tergantung jarak juga, Pak. Oh, ada radius berapa, Pak? Betul. Biasanya itu ya gitu tuh rata-rata ya, Pak ya. Nanti 30 meter lah. 30 meter itu nanti putus dia. Oh gitu. Tapi kalau kita kembali lagi, balik lagi. Hidup lagi ya. Karena Atau koneksi itu. jarak komputer dimatikan itu ada berapa waktu dia masih bisa connect lagi nggak? Atau nggak ada aturannya, Pak? Misalnya saya matikan 1 hari, Ya. kemudian komputer ini dihidupkan oleh orang lain atau laptop itu ya. WA saya masih tertinggal di situ dan saya tidak send out. Saya jalan lagi ya, Pak. Oh masih hidup ya? Iya. Wah bahaya juga rahasia ya. Saya jalan lagi. Jadi gitu ya. misalkan kita punya laptop, kita tadi enggak save atau Pak, Ya. terus kita matikan, taruh rumah. Kemudian kita pergi ke kantor. Nanti begitu dibuka, muncul. Web app WA kita? Iya. Wah. Muncul. Padahal WA rahasia kita gitu muncul, ya. kan gitu toh, Pak. Akhirnya kan ada yang situ kebaca, cuma dia tidak bisa upgrade yang terbaru. Oh, jejak digitalnya masih ada. Enggak, maksudnya gini, kalau kita kan pergi ya, kan WA-nya di HP toh, Pak. Iya. Ketika kita di jalan di mana-mana kita transaksi, yang di rumah enggak bisa update. Oh, tapi yang dibuka terakhir tadi masih bisa Masih dibuka. muncul, ya semuanya masih ada di Iya, situ. iya, iya. Tapi obrolan terbaru setelah kita tinggal nggak terekap di situ ya? Terbaru enggak, terbaru di HP enggak. Ya. Pemirsa Tribuners, hati-hati jangan sembarang menggunakan WA web di komputer, baik itu di laptop maupun di warnet dan lain sebagainya. Lebih baik kalau setelah itu kita send out supaya tidak ada mencegah pencurian atau cloning WA gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, kalau WA itu kita di WA oleh orang teman kita yang kita kenal, ternyata itu share-sharean dari PDF atau undangan yang begitu kita buka ternyata suruh nge-share kemana lagi dan itu berisi jebakan-jebakan investasi dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan Pak? Jadi gini, kita itu kan memang harus waspada ya. Waspada dalam arti gini loh. Kalau memang itu enggak perlu ya enggak usah. Gitu. Kalau selama ini yang saya lakukan. Iya. Kemudian yang kedua, ini sebetulnya dari WA itu sudah bagus. WA itu kan sampai begini ya. Buat keamanan double. Keamanan double WA itu gini. Pertama, memang kuncinya itu di OTP. Oke. Yang kedua, hubungnya dengan fisik. Wajah. Bukan. Fisik handphone. Fisik handphonenya. Oh. Jadi dia misalkan bisa nyuri lah, katakan tadi ya Pak. Nah,
ketika mau dipindah ke HP dia, tetap harus nyari. Oh. Fisiknya di mana? Oh, betul gitu ya. Sehingga kalau double, itu kemungkinan kecil dia bisa ngehack kita. Karena apa? Kecuali kalau dia nyuri sama HP-nya. Langsung bisa Nah, dilakukan. itu. Karena, tapi kan itu kunci fisik kan tetap rahasia, toh, Pak? Iya, betul. Yang tahu cuma kita, toh. Nah, makanya kan kalau sudah dikunci double, nanti ada hacker yang sudah ketemu OTP, pasti yang kedua mesti minta kunci fisik ke handphone. Oh. Lah kalau dia tidak bisa itu, tidak bisa tetap. Nggak bisa ya. HP tetap nyantol di sini. Makanya penguncian double di WA itu bagus menurut saya. Karena dia melekat di handphone. Iya. Saya sudah berkali-kali tak coba, misalkan saya OTP-nya tahu, mau tak ambil di sini. Nanti pasti minta fisik di sini ya, Pak. Oh, harus ke handphone itu ya? Iya, fisiknya berapa gitu. Fisiknya sekian, saya harus tahu. Oh iya. Jadi karena masalah, setiap handphone OTP-nya satu-satu WA itu ya Pak ya, pribadi ya? Jadi ada OTP dan kunci fisik. Oh, kunci fisik. Gitu. Kalau saya sudah nyoba gitu, Pak. Ini tak kunci double. Terus saya punya handphone baru. Ini mau tak ambil ke sini. Pertama minta OTP, oke, dikasih. Yang kedua minta kunci fisik, Pak. Oh gitu ya, ada double ya. Yang di handphone lama itu nomornya berapa fisiknya? Oh. Gitu. Orang sering lupa Pak nomor fisik waktu masuk pertama itu mendaftar itu Pak ya. Bukan. Jadi pada waktu kita membuat kunci double. Kan sering lupa itu nomornya. Nah, makanya kan dibuat yang kita muda. Oh gitu, yang kita tapi muda yang tidak orang ya? tahu. Oh, Nah, gitu. Tribuners, kita tanya lagi bagaimana apabila kita mendapat share-sharean di grup WA atau tiba-tiba masuk ke WA kita yang isinya adalah undangan atau promosi yang lain-lain. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan kita dapat dari orang yang kita kenal, saya sudah beberapa kali. Ya. Pertama, langsung saya cross-check, validasi itu penting. Pertama cross-check dulu. Pasti dia tidak berani membuka. Oh, gitu. Yang mengirim tadi ya, Pak? Ya. Oh, gitu ya. Pasti dia tidak berani buka. Pasti dia jawabannya gini, lewat WA aja saya baru meeting. Wah, langsung itu penipu. Oh, ini gitu berarti ya? Sudah dihack. Terus akhirnya saya telepon ke keluarganya. Oke. Karena saya sudah berapa kali cross check itu ya, nah, orang sampingnya ya Pak ya. Ya, itu pertama. Kedua, kita coba lihat bahasanya. Oh, kok aneh gitu ya? Misalkan Pak Is. Ya. Pak Is, WA saya kan misalnya selalu Pak Uda posisi di mana? Biasa tanya gitu, Pak. Kok tiba-tiba gini, Bang, dia mesti tidak nyebut nama loh, Pak. Iya, betul, langsung. Posisi di mana, Bang? Bahasa umum ya itu ya. Posisi di mana, Bang? Nah, loh kok aneh gitu. Iya. Sehingga harus dicek itu dulu. Kemudian yang ketiga, yang jangan sampai lupa. Sebisa mungkin, kalau kita ngasih WA, nama yang ada di situ jangan nama kita. Kalau perlu nomor WA kita jangan nama kita ya Pak ya? Iya, karena gitu. apa? Karena gini. Begitu di WA orang terbaca, ini Widodo, ini gitu ya, langsung terbaca ya? Biasanya gini Pak, contoh ya. Contoh, saya ngasih nomor WA saya Huda. Karena pelaku itu pasti ada di grup. Iya. Pelaku itu pasti ada di grup. Iya. Entah grup mana. Grup itu kan muncul nama sesuai yang ada di kita, Pak. Iya. Misalkan kita kasih nama Huda, mesti di situ munculnya Huda. Iya. Ketika dia manggil kita, kan gampang. Bang Huda atau apa kan gitu, Pak. Iya. Karena dia tahu di grup. Iya, karena baca tadi ya, Ya. lihat ya. Tapi kalau misalkan tak kasih Hadi, dia mesti bingung. Mau manggil apa ini? Pak Hadi? Bang Hadi ya. Gitu. Baik, Tribuners, tapi ada juga negatifnya Pak. Kalau kita nggak ngasih nama kita, ada orang WA ke kita, ternyata orang baik-baik, mau tanya atau mau konsultasi gitu. Makanya, kalau ada orang WA ke kita, nelpon ke kita, ya harus tahu dulu. Cek dulu ya. Iya toh. Harus permisi dulu ya WA. Iya toh. Berarti kemarin waktu saya WA ke Bapak, cek dulu ini Widodo ini betul apa enggak gitu ya. Ya, mesti kan, begitu saya dapat jenengan, saya kan mesti
Saya kan punya teman-teman di sini Oh banyak. gitu, cross check. Betul nggak Iya Widodo lah. itu Tribun gitu ya? Ini bertahan Tribun. Oh iya Pak udah gini-gini ya. Validasi itu Oh penting. gitu ya. Ya, jadi karena kalau kita tidak memvalidasi, kan nomor kita itu kan nomor itu kan sebenarnya nomor rahasia toh Pak. Iya, Tidak boleh aslinya. semua orang lihat. Tahu ya. Makanya yang kita kadang-kadang salah itu gini. Kita membuat pengumuman di website. Silakan hubungi nomor ini. Iya, asli lah. Asli. Iya. Sudah namanya asli, nomornya asli. Itu mudah Wah, itu dipakai ya. orang ya, Pak? Itu ya nganu lah, Pak. Mudah Riskan. untuk penipuan itu mudah Wah. sekali. Jadi gimana Pak, kita mau promosi tapi nggak menyebut nama sama WA asli gimana? Ya, kalau seperti itu lebih baik pakai nomor baru. Oh, HP-nya khusus. HP khusus. Tidak gabung ke nomor pribadi. Betul. Jangan sampai nomor pribadi dan nama ditaruh Gabung. di website. Waduh, Tribuners ada pelajaran baru, jangan sembarang publish nomor dan nama asli kita di media sosial, karena mudah disalahgunakan ya Pak ya. Luar biasa. Tribuners, obrolan kita bersama pakar IT, Bapak Dr. Sholihul Huda MKom, yang juga dosen digital forensik sudah panjang lebar tentang pencegahan penipuan dan tentang antisipasi judi online dan bagaimana solusinya agar kita sembuh dari judi online apabila terjebak secara tidak sengaja. Sudah dijawab secara gamblang oleh Bapak Sholihul Huda. Mungkin ada saran closing statement untuk pengguna media sosial Pak, udah biar tidak mudah terjebak judi online dan juga penipuan. Ya, jadi media sosial itu menyenangkan. Nah, dan menyenangkan. Kita kadang bisa dibuat sedih, bisa dibuat gembira di sosial media. Artinya apa? Sosial media itu ya diri kita, ruang kita, lingkungan kita. Namun, hati-hati, kita itu tidak pernah tahu dengan siapa kita berkomunikasi. Maka, gunakan sosial media itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan sebisa mungkin, kalau kita harus mengeluarkan budget dan lain sebagainya, kita harus yakin dulu validasinya. Minimal kita sudah pernah komunikasi. Karena jangan sampai kita itu belum pernah ketemu fisik, tapi kita sudah percaya dengan dia. Banyak sekali sekarang penipuan dengan modus klik-klik di sosmed. Akhirnya mereka ketipu sampai 50 juta, 40 juta, 30 juta. Padahal kalau sudah seperti itu, tidak bakal bisa kembali. Kita laporan ke polisi juga kita tidak punya alat bukti. Kalau kita buktinya hanya transfer, harus diingat. Yang namanya pelaku itu punya minimal 10 identitas yang berbeda. Alamannya beda, namanya sama, tapi alamannya beda. KTP-nya juga 10, nomor rekeningnya juga 10. Sekali Anda ketipu, tek gitu transfer langsung dioper ke rekening 1, rekening 2, rekening 3, rekening 4. Begitu rekening 4 dikuras. Sampai kadang-kadang sampai rekening 10. Begitu rekening 10 dibelikan Bitcoin. Mau apa kita? Makanya hati-hati, itu satu yang paling bagus. Walaupun kita sudah pernah kenal, tapi kita lihat dulu, ini itu asli apa tidak. Jangan-jangan ini Facebook, Instagram sudah dikuasai oleh orang lain. Waspada dengan sosial media, sehingga kita tetap aman dan nyaman di situ. Kita berbisnis tidak apa-apa lewat sosial media, tapi yang penting adalah validasi. Terima kasih. Semoga baik, bermanfaat. terima kasih Tribuners, terima kasih Bapak Dr. Sholihul Huda MKom, pakar IT nasional yang juga dosen digital forensik di Udinus. Tribuners, obrolan kita pada Tribun Topik akan bersama narasumber yang juga luar biasa pada edisi berikutnya. Jangan lupa simak di tribunjateng.com dan edisi koran cetak Tribun Jateng maupun di YouTube media sosial Tribun Jateng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.